Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Fiala Nadila dengan NPM 2215001 dari kelas PSTIC. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir dari praktikum sistem basis data untuk percobaan yang keempat, yaitu membuat database, kemudian menjalankan fungsi, kemudian menjalankan teknik join. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan membuat database baru berdasarkan dari jurnal yang saya pakai, yaitu tentang penjualan toko komputer berbasis web online. Nah, di sini nama database-nya adalah e-commerce komputer. Jadi, pertama kita create database dulu. Kemudian kita gunakan database-nya. Nah, use e-commerce komputer ini digunakan fungsinya untuk agar query-query yang dijalankan setelahnya itu dijalankan di dalam database e-commerce komputer ini. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan tabel-tabel ke dalam database e-commerce komputernya. Jadi ada 4 tabel yang akan ditambahkan, yaitu tabel pembeli, penjual, admin, dan juga barang. Nah, di tabel pembeli ini atributnya ada ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan email pembeli, di mana primary key-nya adalah ID pembeli. Kemudian di tabel penjual ada atribut ID penjual, nama penjual, alamat penjual, dan juga email penjual, di mana primary key-nya adalah ID penjual. Kemudian di tabel admin ada 3 atribut, ID admin, username, dan juga password, di mana primary key-nya adalah ID admin. Kemudian di tabel barang ada atribut-atribut, yaitu ID barang, nama barang, deskripsi, dan juga ada 3 foreign key, yaitu ID pembeli, ID penjual, dan juga ID admin. Kemudian primary key-nya adalah ID barang. Nah, untuk membuat tabel di dalam database ini kita run satu persatu dari tabel pembeli, kemudian tabel penjual, tabel admin, dan juga tabel barang. Nah, kemudian kita akan memasukkan data ke dalam setiap tabelnya. Di sini saya akan memasukkan 3 data untuk setiap tabelnya. Yang pertama, ke tabel pembeli, data yang dimasukkan itu ada ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan email pembeli. Kita run. Kemudian kita masukkan data ke tabel penjual. Data yang dimasukkan itu ada ID penjual, nama penjual, alamat penjual, dan email penjual. Yang ketiga adalah tabel admin. Data yang dimasukkan adalah ID admin, username, dan juga passwordnya. Kemudian untuk menambahkan data ke tabel barang, data yang ditambahkan adalah ID barang, nama barang, deskripsi, harga, kemudian foreign key, ID pembeli, kemudian foreign key, ID pembeli, ID penjual, dan ID admin. Nah, kemudian di sini kita akan tampilkan data-data yang sudah dimasukkan ke setiap tabelnya. Yang pertama ke tabel barang. Nah, jadi ini adalah data-data yang sudah ditambahkan ke tabel barang. Kemudian tabel pembeli. Ini adalah data-data yang sudah dimasukkan ke tabel pembeli. Kemudian tabel penjual. Nah, ini data-data yang sudah dimasukkan. Terakhir tabel admin, ini adalah data yang dimasukkan ke tabel admin. Nah, setelah itu masuk ke dalam fungsi. Di sini ada 3 fungsi yang saya gunakan, yaitu fungsi count, fungsi sum, dan fungsi force. Di mana yang pertama, fungsi count itu digunakan untuk menghitung jumlah baris di dalam sebuah tabel. Nah, di sini di kode ini dia akan menghitung semua baris yang ada di dalam tabel barang. Kemudian outputnya akan dinamai dengan jumlah barang. Nah, seperti ini. Outputnya adalah sebuah tabel dengan nama jumlah barang. Dan nilainya adalah 3, yang yaitu jumlah baris di dalam tabel barang. Kemudian yang kedua ada fungsi sum. Nah, yang kedua ini ada fungsi sum, di mana fungsi sum itu digunakan untuk penjumlahan. Nah, di kode ini, di query ini dia akan menjumlahkan semua nilai yang ada di kolom harga dari tabel barang. Kemudian outputnya akan dinamai dengan total harga. Nah, ketika di run, nah
ketika di run outputnya akan berupa sebuah tabel dengan nama total harga. Kemudian di sini terdapat nilai yaitu 13.500.000 yang merupakan nilai-nilai dari tabel harga yang sudah dijumlahkan seluruhnya. Maaf, dari kolom harga yang sudah dijumlahkan seluruhnya. Kemudian yang ketiga ada fungsi first, di mana fungsi first ini akan menampilkan data pertama di dalam sebuah tabel. Nah, di sini tabel yang digunakan adalah tabel pembeli. Jadi ketika di run, outputnya akan berupa data pertama dari tabel pembeli, yaitu ID pembeli 1, nama pembelinya Rendra, alamat pembeli Jalan ABC nomor 3, dan email pembelinya rendra@gmail.com. Nah, kemudian masuk ke teknik-teknik join. Di sini ada 4 teknik join. Untuk yang pertama itu ada inner join, di mana inner join ini dia akan menggabungkan nilai dari dua tabel yang cocok terhadap kriteria tertentu. Nah, di sini tabel yang digunakan adalah tabel barang dengan nama kolomnya nama barang, dan juga tabel pembeli dengan nama kolom nama pembeli. Kemudian kriterianya adalah ID pembelinya sama. Ketika di run, outputnya akan berupa nilai pada tabel nama barang, dari tabel barang dan juga tabel pembeli, kolom nama barang dan nama pembeli yang memiliki ID pembeli sama. Kemudian untuk join yang kedua yaitu left join, di mana left join ini dia akan menggabungkan semua nilai yang ada di tabel kiri, kemudian digabungkan dengan nilai di tabel kanan nilai di tabel kanan yang sesuai dengan kriterianya, yaitu ID penjualnya sama. Jadi di kode kedua ini tabel yang digunakan adalah barang dan penjual, di mana kolomnya yaitu nama barang dan nama penjual. Kemudian ketika di run, outputnya adalah semua nilai pada tabel barang, kemudian nilai dari tabel penjual yang sesuai ID penjualnya yang sama dengan ID penjual yang ada di barang. Kemudian join yang ketiga ada right join, di mana right join ini dia akan menggabungkan semua nilai yang ada di tabel di kanan, kemudian digabungkan ke nilai yang cocok yang ada di tabel kiri. Di sini tabel yang digunakan adalah tabel barang dan tabel admin, di mana kolomnya adalah nama barang dan ID admin. Kemudian kriterianya adalah ID adminnya sama. Ketika di run, outputnya akan berupa semua nilai dari tabel yang ada di kanan yaitu ID admin, kemudian nilai di tabel barang, kolom nama barang yang sesuai ID adminnya yang sama dengan ID admin yang ada di tabel admin. Nah, terakhir ada full join, di mana full join ini dia akan menggabungkan seluruh nilai dari kedua tabel tanpa memandang kriteria tertentu. Jadi sayangnya di MySQL ini dia tidak mendukung full join, dia belum mendukung full join. Jadi untuk membuat full join kita harus menggabungkan left join dengan right join menggunakan union. Nah, jadi di sini pertama ada left join dulu, di mana left join ini tabel yang digunakan adalah tabel barang, tabel pembeli, penjual, dan juga admin. Dia menggunakan semua tabel, namun kolom yang digunakan yaitu adalah kolom ID barang dari tabel barang, kolom nama barang dari tabel barang, kolom nama pembeli dari tabel pembeli, kolom nama penjual dari tabel penjual, dan kolom username dari tabel admin. Nah, untuk left join-nya di sini syaratnya adalah untuk left join di pembeli syaratnya adalah ID pembelinya sama di tabel barang dan pembeli. Kemudian left join kedua dari tabel penjual yaitu adalah ID penjualnya sama pada tabel barang dan penjual. Kemudian yang ketiga left join admin itu syaratnya adalah ID adminnya sama di tabel barang dan admin. Kemudian union right join
Di right join ini tabel yang digunakan sama seperti di left join-nya, yaitu sama semuanya digunakan. Kemudian untuk syaratnya di right join pembeli, ID pembelinya sama di tabel barang dan pembeli. Di right join penjual, ID penjualnya sama di tabel barang dan penjual. Dan di right join admin, ID adminnya sama di tabel barang dan admin. Ketika di run, nah nilainya adalah berupa semua nilai yang ada di kolom ID barang, nama barang, nama pembeli, nama penjual, dan juga username. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pembuatan database, kemudian penjalanan fungsi dan juga teknik join-nya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.